歓迎するぜ一年坊。ヘドが出る。何してくれてんだ太郎。喧嘩さえ強ければ。ほら見ろ、あの頃の俺は。Scene dibuka dengan memperlihatkan kehidupan sang MC yang bernama Sakura Hakura. Orang-orang menjauhi dan menghakimi Sakura karena penampilannya dan suka gelut. Sedikit saya jelaskan, Sakura menderita heterokromi yang membuat satu matanya beda warna. Dilihat dari penampilannya dan suka gelut, orang-orang pun menganggap Sakura orang yang berbahaya. Dan saat ini, Sakura baru pindah ke sebuah kota dan baru masuk ke SMA Furin. Suasana kota itu terlihat damai sentosa dan orang-orang beraktivitas seperti biasa. Ada yang belanja, ada yang jualan, ada yang sebat, dan berbagai aktivitas lainnya. Sakura menyukai orang-orang yang kuat dan tak tertarik dengan yang lemah. Namun tiba-tiba, ada seorang wanita yang diganggu oleh kelompok berandalan. Wanita ini bernama Tachibana Kotoha yang merupakan pelayan di sebuah kafe. Para berandalan ini memaksa Kotoha untuk bersenang-senang dengan mereka. Yang kebetulan, posisi Sakura saat itu tak jauh dari lokasi kejadian. Meski Tachibana sudah menolaknya, namun mereka masih saja memaksa. Dan tiba-tiba, Sakura menghampiri para berandalan untuk menolong Kotoha. Sakura pun menghajar mereka semua dan mengenalkan diri dari SMA Furin. 真っ昼間からダセえことやってんじゃねえよ。ヘドが出る。俺の顔と名前よく覚えておけ。風林高校桜遥だ。Kotoha akhirnya terbebas dari gangguan setelah ditolong oleh Sakura. Yang ketika Sakura akan pergi, Kotoha pun langsung menyusul Sakura dan menahannya. Sebagai terima kasih, Kotoha pun mengajak Sakura untuk makan di kafenya. Sakura malah jadi salah tingkah dengan wajah yang mulai memerah. Singkat cerita, Sakura kemudian mampir ke kafe dan mengobrol dengan Kotoha. Dan katanya, jarang sekali ada orang yang mau datang ke kota tersebut. Di mana sebelumnya, Kotoha tak pernah melihat Sakura berkeliaran di kota itu. Dia pun memberitahu, kalau belakangan ini, kota itu isinya tawuran berbagai geng. Orang biasa tak mau datang ke kota ini, dan keamanan di kota itu pun sangat kurang. Sakura malah merasa heran karena Kotoha gak ada takut-takutnya. 前までいろんなチームやギャングやらの喧嘩や抗争で私は橘琴葉 Kotoha lalu menyaksikan penampilan Sakura yang dikira pakai softline dan cat rambut. Karena penasaran, dia pun memperhatikan mata Sakura dari dekat yang katanya mirip kelereng. Hal itu membuat Sakura jadi kaget dan refleks mengajak Kotoha berkelahi. Karena biasanya, orang-orang merasa jijik dan langsung menghindari Sakura. Namun bagi Kotoha, mata itu terlihat keren dan sudah biasa melihat hal yang lebih gila. Menurut Sakura, penampilan tak ada hubungannya dengan gelut, makanya masuk ke SMA Furin. SMA Furin adalah tempatnya para berandalan yang setiap harinya baku hantam. Sekolah dengan nilai akademis paling rendah, tapi soal gelut mereka jagonya. Dan tujuan Sakura masuk ke SMA Furin karena ingin mengincar posisi puncak. 幸は最低、喧嘩は最強。ずいぶん期待値が高いのね。 Tak lama, ada seorang pengunjung yang pamit meninggalkan kafe tersebut. Meski dikenal berandalan, namun sebenarnya Sakura adalah orang baik. Dia pun mengembalikan barang bawaan si pengunjung yang ketinggalan di atas meja. Kotoha lalu memberikan permen sebagai tanda terima kasih dari si pengunjung. Kotoha mengatakan kalau SMA Furin adalah pilihan tepat untuk Sakura. Sakura terbiasa dijauhi orang lain, sehingga orang yang baik padanya dianggap aneh. Menurut Kotoha, Sakura tak akan bisa mencapai puncak di SMA Furin. Meski Sakura cukup kuat, namun jika sendirian tak akan bisa mencapai puncak. Dan setidaknya, cobalah untuk bertemu dengan anak-anak dari SMA Furin. あんたに風鈴のてっぺんは取れない。あんたは一人だから。誰かに頼らなきゃ勝てねえほど俺は弱くねえ。 Setelah dari kafe, Sakura masih tak mengerti dengan omongan Kotoha. Sementara di sisi lain, ada sekelompok geng yang sedang membuat onar. Mereka bertindak secara brutal, dan senak jidat menghancurkan barang-barang. Yang secara tak sengaja, Sakura berjalan ke arah mereka dan dihadang di tengah jalan.
Dan sialnya, Sakura hanya sendirian, sedangkan para berandalan berjumlah puluhan. Yang ternyata, orang ini memanggil kawan-kawannya karena tak terima dihajar oleh Sakura. Mereka tak membiarkan Sakura lewat, dan justru malah menghina mata Sakura. Orang ini terus saja ngoceh dan menganggap SMA Furin telah menyatakan perang. Semua penghinaan itu hal biasa bagi Sakura yang membuatnya jadi membara. Dan selama bisa bertarung, satu lawan keroyokan pun tak masalah. まあダセえ見た目じゃ忘れらんねえぜ。何してくれてんだ大六。喧嘩さえ強ければ。Meski hanya sendirian, Sakura tak ada ciut-ciutnya melawan mereka semua. Dan luar biasanya, Sakura berhasil menumbangkan beberapa dari mereka. Kotoha yang masih di cafe pun mendengar suara ribut dan penasaran melihat keluar. Sedangkan Sakura masih sibuk baku hantam dengan para berandalan. Dan tiba-tiba, salah satu dari mereka menyandra Kotoha menggunakan pisau. Bukannya berhenti, Sakura justru malah berlari menghantam si penyandra. Sakura sendiri pun merasa bingung, kenapa dirinya melindungi Kotoha. Ditambah lagi, para berandalan itu terus saja menyerang yang membuat Sakura kewalahan. Dan sialnya, kaki Sakura malah terkena sabetan pisau, sehingga tak bisa bergerak bebas. Meskipun kakinya terluka, Sakura masih berusaha untuk melindungi Kotoha. Yang ketika Sakura akan dihantam tongkat baseball, dia pun ditolong oleh anak SMA Furin yang bernama Hiragi. Hiragi datang bersama 3 kawannya yang sama-sama dari SMA Furin. Dia mengucapkan makasih pada Sakura karena telah membantu melawan para berandalan. Ketiga kawannya ini bernama Kaji, Matsumoto, dan juga Yanagida. Hingga akhirnya, baku hantam pun kembali terjadi yang pastinya sangat beradrenalin. Sakura pun dibuat bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kedatangan siswa Furin membuat warga kota antusias dan justru mendukung SMA Furin. Kotoha mengatakan kalau SMA Furin telah membawa perubahan besar bagi kota. Hal pertama yang dilakukan mereka adalah memasang tanda di depan kota. Para warga memberikan mereka nama Bofurin yang bertarung untuk melindungi kota. Meski awalnya, SMA Furin sangat dibenci oleh warga karena hobi mereka baku hantam. Namun sekarang, mereka sangat dicintai oleh warga karena menjadi pelindung kota. Window breaker と喧嘩をしていることには変わりないけど。 Sakura sama sekali tak mengerti kenapa yang suka berkelahi bisa diterima begitu saja. Padahal sebelumnya, orang-orang menjauhi dan menghina Sakura yang suka berkelahi. Namun di kota itu, SMA Furin yang suka gelut justru malah jadi pahlawan kota. Yang karena masih bingung, Sakura pun menolak bantuan warga yang ingin mengobati kakinya. Kotoha mengatakan kalau orang-orang di kota itu sangat membutuhkan Sakura. Dia pun mengobati kaki Sakura dan tahu betul kalau Sakura tak ingin sendirian. Hingga akhirnya, Sakura pun bisa mengerti dan berandalan yang dibenci bisa jadi pahlawan. 私はあんたは一人だって言った。不良がヒーロー気取りかよ。これじゃねえか。町の英雄になる物語だ。 Esok harinya, Sakura kembali ke kafe Kotoha dengan ekspresi sangat kesal. Yang ternyata, Sakura menggendong seorang nenek yang katanya sakit pinggang. Kotoha sempat dibuat bingung saat melihat ekspresi Sakura yang penuh emosi. Kotoha lalu memberikan Sakura roti lapis dengan harga yang gratis. Yang tepatnya di siang nanti adalah upacara masuk di SMA Furin. 助かったよ。ありがとう。面白いやつたくさんいるしね。 Tak lama, lalu datang seorang pengunjung yang memakai seragam SMA Furin. Siswa ini bernama Neri yang datang-datang pamer baju seragam. Yang ketika akan masuk, Neri pun kesandung kayu sehingga nyungsep di depan pintu. Sakura pun dibuat heran, kenapa ada anak Furin yang bertingkah konyol seperti itu. Dan saking konyolnya, label baju seragam dan celananya pun belum dicopot. Neri pun lalu meledek rambut dan mata Sakura yang katanya seperti orang stres. Dan seketika, Kotoha langsung ngakak brutal mendengar ledekan tersebut. 俺の風鈴制服姿決まってるっしょ。これも風鈴なの。そうよ。その髪にその目ストレスっすか？ Neri mengatakan kalau orang-orang Furin adalah pahlawan yang melindungi kota. Yang karena mereka belum kenalan, Kotoha pun mengenalkan Sakura pada Neri. Neri terus saja ngoceh seperti beo dan menanyakan alasan Sakura masuk ke SMA Furin.
Bagi Sakura, menjadi pahlawan yang melindungi kota itu memang keren. Namun, tujuan Sakura masuk ke SMA Furin untuk mengincar posisi puncak. Mendengar hal itu, Neri malah kembali meledek Sakura yang membuatnya sangat kesal. Dan saking ngeselinnya, Neri pun langsung pamit saat Sakura mengajak berkelahi. あげるっすよ。琴葉さん、俺行くっすね。 Sakura pun tak mengerti kenapa orang culun seperti Neri masuk ke SMA Furin. Kotoha pun tak menyangka kalau Sakura menilai orang dari penampilannya. Namun dari pengalaman Sakura, orang yang mementingkan penampilan tak jago berkelahi. Dan katanya, orang-orang yang seperti itu langsung kabur saat ada pergelutan. Mendengar perkataan itu, Kotoha pun lalu bertanya apa warnanya buah kopi. Yang karena tidak tahu, Sakura pun hanya menebak dan menjawab secara asal. ずいぶん勝手に決めつけるじゃない。コーヒー色 Awalnya, Kotoha pun berpikir kalau buah kopi itu berwarna coklat seperti di Stoples. Namun faktanya, warna buah kopi yang sudah matang sepenuhnya berwarna merah. Dan saya sendiri pun baru tahu kalau buah kopi yang matang berwarna merah. Itu artinya, kita tidak akan tahu bentuk aslinya kalau dilihat dari satu sisinya saja. Sebelum menilai orang, kita harus mengenalnya lebih dulu agar bisa mengerti. Dan terlalu cepat bagi Sakura untuk menilai Neri dari penampilannya. だけじゃ本当の形はわからない。あいつ実は喧嘩強えな。 Yang ketika sedang berjalan, Sakura dihentikan tukang roti yang menawarinya roti panggang. Mereka merasa terbantu oleh anak-anak Furin sehingga ingin balas budi. Selain itu, warga di sana ramai membicarakan Sakura yang kemarin bertarung melawan gangster. Namun karena Sakura menolaknya, mereka pun memaksa Sakura membawa roti tersebut. Tak hanya tukang roti, warga yang lain pun memberikan Sakura oleh-oleh. Yang mana, semua itu diberikan secara gratis, sebagai balas budi atas kejadian kemarin. Alhasil, Sakura pun jadi mendapat banyak bingkisan dari warga di sana. Dan seketika, Sakura jadi teringat dengan perkataan Kotoha di kafe tadi. Namun tiba-tiba, Sakura dikagetkan oleh seorang wanita yang minta tolong. なんだこの状況。俺みたいなやつ。 Shin lalu berpindah ke Nerei yang sedang digebukin sekelompok orang. Dan rupanya, Nerei menyelamatkan seorang wanita yang diganggu oleh mereka. Namun karena tak terima, mereka pun menghajar Neri hingga babak belur. Yang ketika akan pergi, Neri pun kembali bangkit dan langsung menahan mereka. Neri mengatakan, kalau siapapun yang berniat jahat akan dibersihkan oleh Bofurin. Bukannya takut, mereka malah menertawakan Neri dan menyuruhnya pulang saja. Orang ini tak peduli dengan Bofurin dan terus menghajar Neri agar melepaskannya. Hingga akhirnya, Sakura datang tepat waktu dan menghajar mereka semua. なんだとこのクソガキが。マジでええな。 Neri pun dibuat sangat kaget karena Sakura menghajar mereka sendirian. Dan hanya dalam sekejap, Sakura mampu menumbangkan mereka hingga tepar. Neri berpikir, kalau Sakura merasa kecewa karena dirinya ingin jadi Bofurin. Sakura mengatakan, dia tak datang untuk menolong dan tak tahu alasan Neri masuk Furin. Yang akhirnya, Neri pun mengatakan alasannya masuk ke SMA Furin. Sejak SMP, Neri selalu dibully siswa lain dan hanya bisa nurut tanpa bisa melawan. Satu-satunya orang yang membantunya saat itu adalah seseorang dari Furin. Entah siapa orang itu, namun yang jelas, orang itu membuat Neri sangat kagum. Dan alasan Neri masuk ke SMA Furin karena ingin jadi kuat seperti orang tersebut. 勘違いすんな。助けたわけじゃねえし。かっこよくなりたいって売りに来たんすけど。 Mendengar itu membuat Sakura jadi bengong karena telah salah menilai Neri. Neri pun sampai nangis dan mengakui kalau dirinya culun dan sangat lemah. Namun menurut Sakura, Neri bukanlah orang culun yang lari saat ada pergelutan. Usaha kerasnya tadi telah membuktikan kalau Neri memiliki nyali besar. Tak lama, cewek yang ditolongnya pun datang dan mengucapkan terima kasih. Yang ternyata, cewek itu adalah orang yang meminta tolong pada Sakura tadi. Neri lalu mengeluarkan buku catatan dan mengukur tubuh Sakura secara detail. Mulai dari berat badan hingga otot, semuanya pun diukur bahkan sampai ke ukuran kaki. Dan mulai saat itu, Neri memutuskan membantu Sakura hingga ke puncak. さくらついでと言ってはなんですが、道案内しますよ。さあ、学校はこっちですよ。 Sedangkan di SMA Furin, kita diperlihat dengan seseorang yang menyambut kedatangan siswa baru. Dan bisa-bisanya, Sakura malah sedang santai memakan roti panggang. Neri pun memaksa Sakura bergegas, karena upacara penyambutan sudah dimulai.
Yang karena kebanyakan santai, mereka pun datang terlambat di saat upacara sudah selesai. Mereka lalu mendapati papan pengumuman yang berisi daftar kelas. Sekolah itu menjadi markas besar Bofurin yang semuanya siswanya murid berandalan. Yang secara kebetulan, Sakura justru malah satu kelas dengan Neri. Dan tiba-tiba, Neri pun langsung panik karena banyak siswa kuat satu kelas dengan mereka. スオさんがいる。桐生さんも。クラス上げくらいでそんなはしゃぐなよ。やばい。おい、何？ Saat akan menuju kelas, Neri pun meminta Sakura ramah pada semua siswa. Dia pun menjelaskan kalau Bofurin adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang melindungi kota. Oleh karena itu, Sakura harus membuat mereka mengerti kalau dirinya bukan musuh. Karena bisa saja, Sakura dianggap sebagai musuh karena berasal dari luar kota. Dan jika salah paham sedikit saja, semua orang di sekolah itu akan memusuhi Sakura. Namun, Sakura sama sekali tak peduli dan bodoh amat kalaupun dianggap musuh. Yang ketika Sakura masuk kelas, semua murid pun langsung nengok ke arah Sakura. Bukannya takut, Sakura justru sangat senang karena isinya para murid berandalan. この学校全体を敵に回したらどうするんすか。 Dan tiba-tiba, Sakura dihampiri seorang murid yang sudah mengenali Sakura. Orang ini bernama Suo Hayato yang cukup populer di kalangan para berandalan. Dan seketika, Sakura pun langsung bersiap karena dikiranya akan ngajak gelut. Suo lalu mendekat ke arah Sakura sehingga suasana berubah jadi tegang. Sakura pun langsung bersiap dengan tinjunya jika terjadi baku hantam. Yang ketika Suo mengangkat tangannya, dia malah menggeplak Sakura dan mengenalkan Sakura pada yang lain. Rupanya, Suo sudah mendengar kabar tentang pergelutan Sakura melawan geng Spaltips. Mendengar hal itu, semua siswa pun jadi menghampiri ke arah Sakura. Mereka sudah mendengar pertarungan itu dan baru tahu kalau Sakura orangnya. 聞いたよ、すごいじゃないか。うちのばあちゃんもいたらしいんだけど。これで暴風林の敵という勘違いはされずに済みそうだ。 Salah satu murid pun bertanya, kenapa orang luar mau datang ke kota ini. Dan seketika, suasana di kelas pun langsung berubah saat Sakura mengatakan tujuannya. Namun tiba-tiba, ada seseorang yang melempar meja ke arah Sakura. Orang ini bernama Sugushita Kyotaro yang katanya orang berbahaya di sekolah. Neri pun sampai menahan Sakura agar tak bertarung melawan Sugushita. Namun tetap saja, keributan pun terjadi saat Sugushita menyerang Sakura. Scene dibuka dari Sakura dan Sugushita yang saling berhadapan untuk baku hantam. Yang ketika Suo memberitahu Sakura, Sugishita langsung menyerang Sakura dengan tinjunya. Sejak SMP, Sugishita sering datang ke SMA Furin dan bakat serta kegigihannya pun diakui. Sugishita adalah orang yang dibolehkan mengemban nama Bofurin sebelum dia SMA. Dan rupanya, Sugishita sangat menghormati orang yang ada di puncak saat ini. Lebih tepatnya, dia adalah pemuja fanatik orang tersebut hingga sangat berlebihan. Oleh karena itu, Sugishita langsung menyerang Sakura karena Sakura ingin mengincar posisi puncak. Siswa ini pun dibuat panik dan meminta Suo agar menghentikan pertarungan. Namun, Suo ogah melakukannya dan malah menonton pertarungan mereka berdua. Bagi Sakura, orang fanatik seperti Sugishita tak akan bisa mengalahkannya. それを取ると言われればね。狂信者ね。 Namun tiba-tiba, di tengah pertarungan itu terdengar suara seseorang dari speaker di dalam kelas. Semua siswa di kelas itu pun langsung terdiam dan mendengar suara tersebut. Entah suara siapa, namun yang jelas, semua siswa terlihat fokus mendengarnya. Suara itu membuat Sakura terganggu, karena lagi seru-serunya pertarungan malah terhenti. Dan seketika, Sakura pun dibuat bingung, karena suasana di kelas langsung berubah. Para siswa yang tadinya berisik berubah jadi hening dan hanya fokus mendengar suara tersebut. Dan ternyata, suara itu adalah suara pemimpin Bofurin yang bernama Umemiya Hajime. どこ口調そばいいの？バカ声でけえよ。普通でいいんだよ。暴風林総大梅宮はじめだ。 Yang intinya, Umemiya menyambut semua siswa baru yang diterima di SMA Furin. Mendengar nama itu membuat Sakura jadi membara karena yang bicara orang terkuat di SMA Furin. Yang katanya, semua siswa harus menikmati masa muda mumpung sudah jadi anak SMA. Dan apapun yang dikatakan oleh Umemiya, Sugishita hanya ngangguk-ngangguk saja. Namun, jika ada orang yang tak menghormati Umemiya, Sugishita akan berubah jadi agresif. Selain salam sambutan, Umemiya pun meminta semua siswa agar melindungi kota. Seperti yang kita tahu, nama yang diberikan pada mereka adalah Bofurin.
Dan sesuai namanya, aturan di sekolah itu adalah melindungi orang-orang serta semua yang berharga lainnya. さすがに初日から殴り合いの喧嘩はないと思うけどな。お前ら、町を守れ。以上、それじゃあとよろしく。 Para siswa pun langsung memuji Umemiya yang menurut mereka sangat keren. Sakura jadi makin penasaran dan ingin tahu seperti apa orang yang bernama Umemiya. So lalu meminta Sakura dan Sugishita agar berbaikan dengan cara bersalaman. Awalnya, keduanya ogah untuk baikan apalagi harus bersalaman. Sakura malah menyalahkan Sugishita dan menuduh Sugishita yang menyerang duluan. Sugishita lalu mengulurkan tangannya duluan karena takut jika Umemiya tahu kejadian ini. Hal ini membuat Sakura merasa aneh, karena terbiasa mendorong dan berkelahi. Entah kenapa, Sakura malah kebanyakan mikir, yang padahal tinggal bersalaman saja. Meski awalnya ogah berbaikan, namun ujung-ujungnya mereka salaman juga. Sakura-san! Hayaku, te nigitte! 妙な感じがする。ゴリラかよ。 Siswa lain pun memuji Sakura yang berhasil melukai Sugishita dengan serangannya. Mereka langsung merangkul Sakura dan menendang Sakura hingga nyungsep. Dulu, orang-orang menjauhi Sakura karena penampilannya dan suka berkelahi. Namun, semenjak datang di kota ini, orang-orang justru menerima Sakura dengan baik. Dan tiba-tiba, kelas itu kedatangan seorang siswa yang meminta semuanya agar keluar. Mereka lalu berkumpul di halaman sekolah dan bertemu dengan beberapa senior. Salah satunya adalah Hiragi, yang di episode pertama pernah bertemu dengan Sakura. Sakura pun baru ingat kalau orang itu pernah membantunya menolong Kotoha. Dan entah kenapa, Hiragi tak mau orang lain tahu jika Kotoha ikut terlibat dalam bahaya. あいつ昨日の。分かってねえだろ。何話してるんでしょう。とにかく琴葉ちゃんはあの場にいなかった。 Nirei mengatakan kalau Hiragi adalah salah satu dari 4 raja Bofurin. Dan katanya, Bofurin diambil dari penamaan 4 raja langit, yaitu Tamon, Jikoku, Zojo, dan Komoku. Di bawah Umemiya ada 4 raja, yang masing-masing berperan sebagai ketua dari setiap kelas dalam 3 angkatan. Hiragi lalu meminta mereka semua agar membuat kelompok yang berisi 4-5 orang. Sakura pun menanyakan untuk apa mereka membuat kelompok tersebut. Dan ternyata, mereka akan patroli keliling kota, dan setiap kelompok harus ada senior. 胃薬っすか？なんでそんなのメモるんだよ。注意事項をよく習え。ほら、とっとと行くぞ。 Hiragi lalu menjelaskan kalau Umemiya memintanya mengawasi Sakura dan Sugishita. Yang karena hal itu, Hiragi pun sengaja menyatukan mereka berdua di kelompoknya. Selain itu, Hiragi pun sudah tahu kalau Sakura dan Sugishita baku hantam di dalam kelas. Bagi Sakura, ini bukan berpatroli, melainkan hanya jalan-jalan biasa. Karena menurutnya, mereka harusnya mencari orang yang bikin rusuh di kota tersebut. Namun menurut Hiragi, itu bukan melindungi kota, tapi sama saja dengan menyerang. Dengan jalan-jalan seperti ini, kelompok kecil tak akan berani datang untuk membuat keributan. Patroli seperti ini membuat Sakura merasa bosan, karena tak ada baku hantamnya. 見回りって歩いてるだけじゃねえか。俺たちの喧嘩、守る喧嘩だ。おいおい、おばあちゃん。 Singkat cerita, mereka lalu membantu warga kota untuk mengecat dinding penuh coretan. Dan katanya, ini adalah termasuk pekerjaan Bofurin membantu warga kota. Yang ketika sudah selesai, mereka pun diberikan kue sebagai hadiahnya. Mereka kemudian melanjutkan patroli sambil mengobrol dan makan kue. Hiragi pun sadar betul kalau Sakura menginginkan pertarungan yang beradrenalin. Dan tidak seru bagi Sakura jika hanya berjalan-jalan tanpa ada perkelahian. ありがとね。俺たちも前まではそうだったし。 Tak lama berjalan, mereka pun sampai di jembatan layang kereta api dan memutuskan berhenti sebentar. Yang ternyata, jembatan layang itu adalah batas wilayah antara Bofurin dan geng lain. Di jembatan itu pun ada logo geng lain yang menjadi tanda batas wilayah mereka. Sama seperti hukum tiap negara, aturan Bofurin di wilayah geng lain tidak akan berlaku. Dengan santainya, Sakura malah meledek logo geng itu yang menurutnya sangat jelek. Geng lain itu bernama Shishitoren yang meyakini kekuatan adalah segalanya. Mendengar hal itu, justru malah membuat Sakura jadi semakin bersemangat. どこにあちらの人がいるかわかんないっすよ。絶対この高架の向こうで問題を起こしちゃダメですよ。 Dan tiba-tiba, ada siswa SMP dari Furin yang berlari dari wilayah geng Shishitoren. Siswa itu pun dikejar-kejar oleh anggota Shishitoren karena telah masuk ke wilayah mereka. Karena masih di wilayah lain, Hiragi pun memintanya agar berlari ke wilayah Bofurin.
Yang ketika sedikit lagi akan sampai, anak ini malah terjatuh di depan Hiragi dan yang lain. Hiragi tak bisa langsung menolong, karena siswa masih ada di wilayah Shishitoren. Namun tiba-tiba, Sakura dan Sugishita langsung melompat menghantam anggota Shishitoren. Dan seketika, Hiragi dan yang lainnya dibuat melongo melihat kejadian barusan. Sakura dan Sugishita tak punya pilihan lain, karena siswa SMP itu bagian dari sekolah Furin. Bukannya ditolong, kedua orang ini malah membiarkan rekannya tergeletak begitu saja. 相手の島でこちらから手を出すなんて何してるんすかあんたら蹴り一発で落ちるとかダッサ Tak lama, mereka kedatangan wakil ketua Shishitoren yang bernama Togamejo. Hiragi pun dibuat sangat terkejut karena yang datang adalah wakil ketua Shishitoren. Togame pun menanyakan kenapa SMA Furin bisa ada di wilayahnya. Mau tidak mau, Hiragi pun harus memasuki wilayah Shishitoren untuk menjelaskan semuanya. Dan rupanya, Togame sudah mengenal Hiragi sehingga bisa menerima alasan Hiragi. Yang ketika anggotanya tersadar, Togame malah menghantamnya dengan botol. Sakura pun hanya bisa bengong melihat Togame menghajar anggotanya sendiri. Togame mengatakan kalau Shishitoren tak membutuhkan orang yang lemah. Bahkan, Togame langsung melepaskan jaket Shishitoren yang dipakai anggotanya tersebut. 弱いってことじゃ。やめろ。何？弱いってこと。 Sakura yang melihatnya merasa muak dan menghina Togame orang yang culun. Dan katanya, Shishitoren bukanlah kelompok yang enak untuk dipandang. Yang karena tak terima, Togame pun langsung menghampiri Sakura dan saling berhadapan. Keduanya pun terlibat adu bacot yang untungnya tak sampai baku hantam. Togame malah membahas rambut Sakura yang katanya sangat mirip permainan Othello. Togame pun lalu pergi begitu saja dan akan mencari tempat yang bagus untuk menghabisi Sakura. Hiragi lalu mengajak si anak SMP agar ikut ke SMA Furin untuk bertemu Umemiya. Dan katanya, Togame bukan orang sembarangan dan memiliki keyakinan kuat terhadap wilayahnya. Singkat cerita, mereka sudah kembali ke sekolah untuk bertemu Umemiya. Meskipun seorang ketua, namun ternyata Umemiya adalah orang yang sangat santai. Furin no teppen, gakkou de ichiban. Hiragi lalu menghampiri Umemiya untuk melaporkan kalau ada masalah. Yang ketika Hiragi akan mengatakan Shishitoren, Umemiya malah memotong pembicaraan. Dia malah menyambungkannya ke masalah ladang dan mengira Hiragi ingin makan paprika shisto. Sakura dan yang lainnya pun jadi bingung karena obrolan mereka gak nyambung sama sekali. Umemiya lalu melihat ke arah mereka dan mengajak mereka ngobrol dengan santai. Namun tetap saja, yang dibahas Umemiya hanya tentang sayuran dan juga ladang. あれが柊さんの胃痛の原因か。こっちがピーマン。で、ナス、キュウリ、オクラ。 Hiragi sampai dibuat bosan karena Umemiya terus saja ngoceh tentang tanaman. Sedangkan Sasaki justru merasa tegang dan harus siap mental menjelaskan semuanya. Sakura pun jadi bertanya-tanya apa yang membuat Umemiya dipatuhi banyak orang. Karena dari tadi, Umemiya terus membahas tanaman dan kebanyakan bercanda. Sama ketika saat memakai mikrofon, Umemiya bercanda melulu dan tak ada seriusnya. Namun, mendengar suaranya saja membuat para siswa langsung patuh. Hal itu membuat Sakura bingung apa yang membuat para siswa begitu patuh. よく見ろ。全然違うだろう。いっぱい見つくといいな。 Yang karena sudah tak tahan, Sasaki pun langsung berdiri untuk menjelaskan semuanya. Dan katanya, Sasaki mengejar orang yang mencuri di pasar dan tanpa sadar masuk ke wilayah Shishitoren. Alhasil, Sasaki jadi bulan-bulanan Shishitoren dan dikejar-kejar oleh mereka. Yang ketika akan menyerah, Sakura dan Sugishita datang menyelamatkannya. Sasaki pun langsung minta maaf karena dirinya lah yang menjadi pemicu konflik. Namun di luar dugaan, Umemiya malah berterima kasih karena Sasaki berusaha melindungi kota. Jawaban itu membuat Sasaki jadi lega dan semakin kagum dengan Bofurin. Dan untuk masalah konflik, Umemiya bersama yang lain yang akan mengurusnya. Sedangkan Nirei malah menyalahkan Sakura, karena menurutnya Sakura yang memicu konflik. たな。いえ相手を切り飛ばす俺がついていながら面目ない。 Umemiya kemudian memegang kepala Sakura dan mengatakan kerja bagus. Umemiya pun kembali berterima kasih karena Sakura telah melindungi keluarganya. Karena bagi Umemiya, semua orang yang ada di kota itu adalah keluarganya. Mendengar hal itu membuat Sakura merasa aman, sehingga mulai paham kenapa Umemiya sangat dipatuhi. Tak lama, Hiragi lalu ditelepon oleh anggota Bofurin yang melaporkan Shishitoren. Namun tiba-tiba, mereka kedatangan tamu tak diundang yang menantang Umemiya untuk berduel.
Dia pun menyeret anggota Bofurin yang telah dihajarnya sampai babak belur. Dan ternyata, orang ini adalah pemimpin geng Shishitoren yang bernama Tomiyama Chouji. 頼もー我はシシトーレン頭取勝負勝負勝負 Sakura pun merasakan sesuatu yang mengerikan saat Umemiya dalam mode serius. Nirei pun dibuat sangat panik karena bisa saja perang besar akan terjadi. Yang ketika sampai di bawah, Umemiya pun secara tegas meminta mereka agar menunggu. Dan entah kenapa, Sakura langsung nurut begitu saja dan tak bisa menentang Umemiya. Dalam mode serius, Umemiya seperti orang yang berbeda dengan aura yang mengintimidasi. Namun, hal itu tak berpengaruh untuk Chouji yang malah terlihat cengengesan. Keduanya pun terlibat adu bacot dan saling memprovokasi satu sama lain. Chouji malah sangat kegirangan dan menantang Umemiya agar ayo baku hantam. Umemiya pun mengakui kesalahannya kalau pihaknya yang telah mulai duluan. Akan tetapi, Chouji telah menghajar anggota Bofurin sehingga Umemiya menganggapnya sudah impas. Namun, Chouji belum merasa puas dan menyerang Umemiya untuk memprovokasi. 気は済んだろう。これでチャラだ。たく、相変わらずせっかちだな。ほらほらやり返してよ Rupanya, Chouji merasa iri karena Umemiya terlihat senang dan juga tentram. Berbeda dengan dirinya, yang justru merasa bosan setelah berada di puncak. Yang karena hal itu, Chouji menginginkan Bofurin dan Umemiya jadi miliknya. Hal itu membuat mereka sangat terkejut karena secara terang-terangan Chouji ingin merebut Furin. Namun tiba-tiba, Togama pun datang menyusul dengan membawa pasukan. Sakura dan yang lainnya pun langsung maju dan bersiap di samping Umemiya. Meskipun Togama membawa pasukan, namun tetap saja mereka telah masuk ke kandang singa. Semua siswa Furin sudah mengawasi dari jendela dan sudah siap jika terjadi tawuran. Togama pun sadar betul kalau situasi ini tak menguntungkan bagi mereka. Daripada jadi tawuran, Umemiya pun menerima tantangan Chouji untuk berduel. 事情を話した途端すっ飛んでっちゃうんだもん。囲むのは気に食わねえんだよ。うわこれまずいんじゃ富山、お前の怠慢受けてやる。 Orang ini pun mencoba memprovokasi kalau Umemiya takut untuk tawuran. Hal itu membuat Sugishita jadi emosi karena tak terima jika idolanya direndahkan. Togama pun menyarankan agar Chouji dan Umemiya berduel di lain hari saja. Karena jika duel di malam hari, jadi tak bisa melihat wajah musuh yang babak belur. Omongan itu langsung dijawab oleh Sakura yang akan membuat Togama babak belur. Sedangkan orang ini terlibat adu bacot dengan Sou dan keduanya saling memprovokasi. Chouji pun punya ide kalau pertarungannya akan bergiliran 1 lawan 1. まあまあ、みんな落ち着いて。みんなでやらないはうちに招待して。やったやった Togama memilih Sakura jadi lawannya karena dari awal keduanya sudah sangat panas. Dengan pedenya, anggota Shishitoren ini pun memilih Sou menjadi lawan duelnya. Sedangkan si rambut separuh memilih Sugishita untuk menjadi lawan bertarungnya. Dan tentunya, Chouji akan melawan Umemiya sebagai ketua dari geng Bofurin. Yang terakhir adalah anggota Shishitoren bernama Sako yang menantang Hiragi untuk berduel. Sehingga sudah ditentukan, pertarungannya 5 lawan 5 dan akan dilakukan besok hari. Sakura dan anggota lain pun langsung setuju karena menurut mereka akan jauh lebih seru. お祭りみたいで楽しそうじゃない たく、今年の1年は。 Malam harinya, Sakura dan yang lainnya kemudian mampir ke kafe Kotoha. Nirei pun dibuat heboh sendiri karena takut Umemiya dikalahkan oleh Chouji. Dan menurut Kotoha, memikirkan hari esok tak ada gunanya, mendingan makan dulu aja. Mereka sedang menunggu Umemiya dan Hiragi yang katanya akan makan bareng. Namun karena kelamaan, Sakura pun langsung makan duluan dengan ngebutnya. Dari dulu sampai sekarang, kafe ini sudah menjadi tempat tongkrongan anak Bofurin. Dan sebelum mereka bertarung, pastinya nongkrong dulu di kafe Kotoha. 騒いでも仕方ないでしょうニル。梅宮、飯食いに行くって言ったんだろ。 Tak lama, Umemiya pun akhirnya datang dan masuk dengan penuh semangat. Yang katanya, tempat ini adalah kesukaan Umemiya karena bisa bertemu Kotoha. Umemiya pun sangat akrab dengan Kotoha dan tak ada bosennya membahas tanaman. Dan tiba-tiba, Sakura pun jadi mengira kalau Kotoha adalah pacarnya Umemiya. Kotoha pun langsung klarifikasi kalau mereka berdua tidak pacaran. Keduanya dibesarkan di panti asuhan yang sama, dan Umemiya menganggap Kotoha sebagai adik. Sugishita yang bingung pun pelangap-longo dan malah melempar ke kursi ke arah Sakura. Meskipun bukan adik kandung, namun Umemiya sangat menyayangi Kotoha. 大
大きくなったんだ。夏にはここにも届けるからな。そんなことか。わかるな。 Hiragi dan Umemiya lalu makan di satu meja dan mengobrol tentang Shishitoren. Yang katanya, Shishitoren adalah kelompok yang hanya mencari kekuatan. Dulu, Bofurin dan Shishitoren pernah saling bertarung satu sama lain. Keduanya bertarung sangat hebat, sehingga pertarungan itu terasa menyenangkan. Meskipun Shishitoren suka berkelahi, namun mereka tak pernah menghajar anak SMP. Namun, semenjak Chouji jadi ketua, banyak rumor mengerikan yang beredar. Baik Togama ataupun Chouji, keduanya merupakan simbol kekuatan adalah segalanya. Selain itu, Shishitoren sering mencari masalah sepihak, dan kejadian ini bukan pertama kalinya. Menurut Umemiya, jawabannya akan terjawab besok karena baku hantam adalah komunikasi. 今日みたいなことは初めてじゃない。どんな？喧嘩は対話よ、桜君。 Yang tanpa terasa, kafe itu pun akhirnya tutup dan mereka pun harus bubar. Sasaki lalu mengucapkan terima kasih dan mendoakan mereka agar menang. Mereka akan bertarung sekuat tenaga dan akan berjuang sampai titik penghabisan. Dan sudah pasti, mereka tak akan membiarkan Chouji merebut Bofurin. Mereka pun akhirnya berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka kemudian masuk ke wilayah Shishitoren untuk baku hantam. Dan untuk pertama kalinya, Sakura akan bertarung bukan untuk dirinya sendiri. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Chouji yang sudah tak sabar untuk berduel. いつも以上に負ける気がしねえ。おう、邪魔するぜ。 Chouji lalu mengajak Umemiya dan yang lain agar mengikutinya ke tempat pertarungan. Dalam perjalanan, Sakura pun memperhatikan area sekitar yang terlihat sangat sepi. Hampir sepanjang jalan, wilayah Shishitoren dipenuhi oleh bar dan tak ada orang lain lagi selain mereka. Dan katanya, wilayah itu menjadi distrik bar terbesar yang hanya buka di malam hari saja. Sakura pun lalu bertanya pada Nirei, kenapa dia ikut ke wilayah Shishitoren. Nirei beralasan, kalau dia masih bagian dari Bofurin dan ingin belajar sesuatu. Meskipun tak bisa melindungi orang lain, namun setidaknya, Nirei ingin bisa melindungi diri sendiri. Mereka pun jadi diomeli oleh Hiragi karena sepanjang jalan sangat berisik. ジョージ、走らなくていいから。たく、ちった緊張感持てっつんだよ。おーい、早く早く。 Tak lama berjalan, mereka pun akhirnya sampai di markas besar Shishitoren. Dan untuk kedua kalinya, Togama mengucapkan selamat datang di markas Shishitoren. Awalnya, tempat itu adalah gedung bioskop cukup terkenal yang bernama Orion. Namun, karena sudah tak dipakai lagi, gedung itu pun dijadikan markasnya Shishitoren. Yang ketika mereka masuk ke dalam, semua anggota Shishitoren pun langsung menyambut para petarung. Tempat itu sudah sangat ramai dan sudah pasti dipenuhi oleh anggota Shishitoren. Mereka terlihat sangat antusias untuk mendukung para petarung jagoan mereka. Salah satu dari mereka pun dengan sengaja ada yang melempar botol kaleng ke arah Bofurin. Hal itu membuat Nirei kena mental dan berpikir mendingan pulang saja. 選手入場。早く始めろ。なるほどなるほど。 Umemiya menegaskan, kalau pertarungan utamanya antara dirinya melawan Chouji. Mau menang ataupun kalah, pertarungan selain ketua tak akan dihitung dalam pertandingan. Meski begitu, Sakura dan yang lain tak ada niatan untuk kalah dalam pertarungan. Jawaban itu membuat Umemiya mengakui kalau Sakura bisa diandalkan. Chouji lalu naik ke atas panggung dan menantang Umemiya untuk bertarung. Hanya saja, hal itu dihentikan oleh Togama karena ketua akan bertarung di akhir nanti. Namun tiba-tiba, si rambut separuh ini pun mengajukan diri untuk bertarung duluan. Dan seperti yang kita tahu, lawan bertarungnya adalah Sugushita dari SMA Furin. たく、お祭り騒ぎにしちまって。杉下くんラブコールもらっちゃったね。 Sebelum ke atas panggung, Sakura meminta Sugishita agar jangan sampai kalah. Namun, Sugishita langsung nyelonong begitu saja dan tak menjawab omongan Sakura. Keduanya pun lalu naik ke atas panggung dan saling berhadapan satu sama lain. Anggota Shishitoren ini bernama Arima Yukinari yang memiliki tipe kekuatan. Dan menurut catatan Nirei, Arima pernah mematahkan tulang rusuk dengan sekali tonjok. Sama halnya seperti Sugishita yang bertipe kekuatan dan dikenal sangat kuat. Namun, Umemiya tahu betul kalau Sugishita tak bisa disamakan dengan Arima. Dan liciknya, kehadiran Umemiya dimanfaatkan oleh Arima yang membuat Sugishita hilang fokus. Hal itu malah membuat Sugishita makin beringas dan membanting Arima dengan keras.
Umemiya Sanda. Baka. Anggota Shishitoren pun tak menyangka kalau Arima akan kalah dengan mudah. Sekali bantingan itu membuat Arima langsung tepar dan tak bisa bangun lagi. Sehingga sudah jelas, pertarungan pertama dimenangkan Sugishita dengan sangat telak. Chouji yang melihat pun sampai tepuk tangan dan mengakui Sugishita sangat kuat. Sedangkan Sakura malah merasa kecewa karena musuhnya yang terlalu lemah. Berbeda dengan Togame yang terlihat sangat serius memperhatikan pertarungan tadi. Umemiya pun memberi selamat dan menepuk-nepuk wajah Sugishita yang ditonjok. Dan setiap kali ada orang yang kuat, Chouji merasa penasaran dan ingin melawannya. 嘘でしょ有馬。おとなしく待ってなさい。やっぱりあの人たちおかしいですよ。 Sakura pun mengakui Sugishita kuat karena pernah bertarung melawannya. Namun entah kenapa, Umemiya dibuat sangat kaget saat melihat Togame yang sangat serius. Yang saking seriusnya, Togame tak menggubris omongan Chouji dan hanya diam saja. Chouji lalu menyuruh dua anggotanya untuk menggotong tubuh Arima keluar panggung. Sakura dan yang lainnya pun merasa kesal karena tubuh Arima diseret dengan sengaja. Dan parahnya, mereka malah melemparkan tubuh Arima ke hadapan anak Bofurin. Sakura mengatakan, kalau kalian hanya kroco, yang menyebut kekuatan adalah segalanya. Mendengar hal itu, kedua orang ini merasa tak terima, sehingga hampir terjadi keributan. Namun untungnya, keributan itu dihentikan oleh Chouji yang meminta anggotanya agar mundur. たく、いつも態度でけえくせにこのざまかよ。二度と力の絶対進行なんてほざくんじゃねえぞ。下がっててよ。 Setelah semuanya beres, Sou lalu mengajukan diri di pertarungan selanjutnya. Lawannya adalah anggota Shishitoren bernama Kanuma yang dari tadi hanya gigit jari. Sou lalu mengatakan pada Sakura kalau dirinya akan berjuang agar tak kalah dari Sakura. Meski awalnya, Sou menganggap Sakura orang bodoh yang mimpi mengincar posisi puncak. Dan menurutnya, Sakura adalah orang keren karena tindakan dan kata-katanya sangat kokoh. Kedua petarung lalu naik atas panggung dan saling berhadapan untuk berduel. Rupanya, Nirei sendiri tak tahu tentang Sou dan hanya tahu Sou terkenal sangat kuat. Sejak SMP, Sou sudah terkenal sangat kuat tapi tidak tahu pernah bertarung melawan siapa. Bahkan, Hiragi dan Umemiya pun tak tahu tentang Sou dan hanya mendengar dia cukup terkenal. おお、沼ちゃん、頑張れー。やっちまえ。俺もそうのことはあんま知らなかったけど。 Sementara di atas panggung, Sou terus saja memprovokasi lawannya agar emosi. Ditambah lagi, Kanuma sudah emosi dari awal karena Arima dibuat tepar oleh Sugishita. Dan rupanya, Kanuma adalah saudaranya si Arima yang sering bersama sejak kecil. Yang ketika Kanuma menyerang, Sou bisa menghindari serangan Kanuma dengan cepat. Sou pun langsung bersiap dengan gaya bertarungnya sambil terus memprovokasi lawan. Mereka yang menonton pun dibuat terkejut karena baru pertama kali melihat Sou bertarung. Kanuma pun kembali menyerang Sou dan langsung dibuat jatuh seakan jatuh sendiri. Dan sekuat apapun Kanuma menyerang, ujung-ujungnya jatuh juga. 我慢を知らない子供のようだね。今何が起きたんすか。 Semua anggota Shishitoren pun jadi ngamuk karena mengira Kanuma sedang bercanda. Bahkan, mereka mengatai Kanuma bego yang tak bisa menonjok dengan benar. Yang padahal, Kanuma sudah serius dari tadi, namun serangannya terlihat sia-sia. Bagi Sakura, apa yang dilakukan Sou sangat buruk karena mempermalukan lawannya terus-menerus. Dari tadi, Sou hanya menghindari serangan dan sengaja membuat lawannya jatuh sendiri. Hiragi pun sama sekali tak menyangka kalau Sou akan sampai seemosional ini. Yang padahal, Sou bisa saja mengakhiri pertarungan itu dengan cepat. Sakura pun jadi ingin tahu bagaimana caranya membuat Sou bertarung serius. Entah mau sampai kapan, Sou akan mempermalukan Kanuma di hadapan semua penonton. Saking bosannya, Chouji pun sampai tidur melihat pertarungan tersebut. Semua penonton menyuruh Kanuma agar berdiri dan kembali bertarung dengan serius. Yang dengan santainya, Sou kemudian bertanya, apa yang kamu pikirkan saat ini? Kanuma merasa takut, jika nasibnya akan seperti Arima dan dikeluarkan dari Shishitoren. Yang ketika Kanuma akan menyerang lagi, Sou langsung menahannya dengan tendangan. Dan luar biasanya, Sou sudah bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Kanuma. Hal itu membuat Kanuma makin kena mental dan langsung terjatuh lemas tanpa disentuh ataupun ditonjok.
Dan sebagai pelajaran, Sou akan membuat ketakutan Kanuma menjadi kenyataan. Namun tiba-tiba, Togama menghentikan pertarungan dan sudah bosan melihatnya. Selain itu, Kanuma dikeluarkan dari kelompok karena membuat malu Shishitoren. Hingga akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh Sou tanpa perlawanan. さあ一度できたらこっちのものだもういいわ。人の思いに寄り添えるということだ。 Kemampuan Sou langsung dipuji oleh Umemiya yang mengakui Sou sangat kuat. Bahkan, para penonton pun tak menyangka kalau Kanuma dipermalukan seperti itu. Nirei pun jadi kepo dan ingin tahu bela diri apa yang digunakan Sou di pertarungan tadi. Yang katanya, itu adalah bela diri campuran yang diajarkan oleh gurunya. Meski begitu, Sou tergerak oleh Sakura yang membuatnya bisa seemosional tadi. Sakura pun meminta Sou agar serius jika suatu hari nanti bertarung dengannya. Namun, Sou tak mau bertarung melawan Sakura karena baginya itu sangat merepotkan. Dan menurut Umemiya, mereka akan jadi tim yang bagus jika disatukan di satu tim. 人のせいにすんな。さくらくん面倒そうだし。早速影響し合ってんね。細かいな。 Setelah kalah oleh Sou, Kanuma lalu menyeret tubuh Arima dan memindahkannya ke pojokan. Sakura kemudian mengajukan diri untuk bertarung di pertarungan selanjutnya. Namun, Togama masih terlihat santai dan belum terlihat ingin naik ke atas panggung. Dan tiba-tiba, Sako pun langsung berdiri dan menunjuk ke arah Hiragi untuk bertarung di atas panggung. Yang padahal, Sakura sudah tak sabar ingin baku hantam melawan Togama. Hiragi pun langsung menerima tantangan Sako meskipun Sakura ingin gelut duluan. Hiragi mengatakan kalau seharusnya yang melawan Togama adalah dirinya. Lagi pula, Togama belum terlihat ingin bertarung dan masih nyaman di kursi penonton. Hiragi mengandalkan Sakura dan berharap Sakura menang melawan Togama nanti. 俺も眼帯くんとやりたい。はーい、次次。ちょっと待て。1年2人がやってなんで俺が後なんだよ。お前に任せられなくてもやるし、勝つし。 Togama pun menduga kalau telah terjadi sesuatu antara Sako dan juga Hiragi. Nirei dan yang lainnya pun jadi ingin tahu apakah mereka berdua sudah saling kenal. Kedua petarung lalu naik ke atas panggung dan saling berhadapan untuk baku hantam. Umemiya mengatakan kalau Hiragi jarang cerita tentang dirinya sendiri, sehingga wajar punya kenalan di luar Bofurin. Dan benar saja, keduanya memang saling kenal dan sudah lama tidak bertemu. Entah apa yang terjadi, namun sepertinya Sako menyimpan dendam pada Hiragi. Yang karena banyak ngomong, Choji pun meminta mereka agar langsung baku hantam. 勝たせてもらうぞ。 Para penonton langsung dibuat bengong, karena pertarungan mereka berlangsung sangat seru. Sako ingin menunjukkan pada Hiragi kalau dirinya yang sekarang jauh lebih kuat. Dan katanya, dari dulu sampai sekarang, Hiragi selalu saja meremehkan dirinya. Keduanya pun bertarung sangat sengit dan saling baku hantam satu sama lain. Dan luar biasanya, Sako bisa menandingi Hiragi yang merupakan 4 raja dari Bofurin. Seorang Hiragi pun sampai dibuat kewalahan karena diserang tanpa henti. Para penonton pun langsung bersorak dan sudah pasti mendukung Sako. Togama sama sekali tak menduga kalau Sako akan membuat Hiragi terpojok. Yang ternyata, Sako adalah salah satu dari 5 petarung terbaik yang dimiliki oleh Shishitoren. Padahal saat pertama dia bergabung, Sako terlihat seperti orang yang putus asa. Bahkan selama ini, Sako adalah orang yang jarang ngomong dan hanya menjawab iya atau tidak. Namun kali ini, Sako jadi banyak bicara dan lebih emosional dari biasanya. Yang rupanya, Hiragi adalah sahabatnya Sako dan Hiragi sendiri yang mengajari Sako berkelahi. Hiragi pun sadar betul kalau Sako yang sekarang jadi bawel dan banyak ngomong. Padahal sebelumnya, Sako adalah orang pendiam yang tak pernah banyak bicara. Dan tiba-tiba, para penonton dibuat sangat terkejut saat Hiragi ditendang hingga terpental. 直線的や。全くあんたは進歩してないんだな。 Sakura pun jadi ngomel sendiri, karena jika Hiragi kalah Bofurin akan diremehkan. Sako mengatakan kalau Bofurin adalah kelompok naif yang so akrab satu sama lain. Mendengar ocehan Sakura membuat Sou tertawa, karena artinya Sakura memikirkan mereka. Umemiya lalu mengatakan kalau Hiragi adalah salah satu dari 4 raja Bofurin. Selain itu, Hiragi menjadi pemimpin salah satunya yang disebut Tamon. Sebutan lain dari Tamon adalah Bisamon, yaitu dewa perang yang mengendalikan pertempuran.
Dan tiba-tiba, Hiragi bangkit kembali dan langsung menyerang Sako dengan pukulannya. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut karena Hiragi masih belum kalah. まあまあ落ち着け桜。毘沙門天、戦を司る武神の名だ。でも楽しくなってきた。 Shin lalu berpindah ke masa lalu, saat Sako kecil dibully teman sekolahnya. Saat itu, Hiragi satu sekolah dengan Sako dan tak sengaja melihat kejadian tersebut. Mereka pun menghajar Sako hingga babak belur, hanya karena Sako anak yang pintar. Dan orang yang datang menyelamatkan Sako saat itu adalah Hiragi. Setelah ditolong oleh Hiragi, Sako meminta Hiragi untuk mengajarinya berkelahi. Namun sekarang, mereka malah menjadi musuh dan harus bertarung satu sama lain. Keduanya saling ngotot ingin menang dan saling menyerang sebagai lawan. Sakura pun baru menyadari kalau ternyata Hiragi sangat kuat. Yang katanya, Hiragi terkenal karena kuatnya dan 4 Raja Bofurin bukan sekedar nama. Keadaan pun mulai berbalik dan justru Hiragi yang sekarang memojokkan Sako. Sako pun sama sekali tak mengerti kenapa dirinya tak bisa melampaui Hiragi. Padahal menurut Sako, Hiragi hanya bergaul dengan mereka yang menjalani hidup nyaman. Dulu, Sako langsung mengagumi Hiragi sejak pertama kali mereka bertemu. Meskipun tidak membuat geng sendiri, namun bisa mengikuti Hiragi membuat Sako merasa bangga. Hingga suatu hari, Hiragi lulus dari SMP dan akhirnya bisa masuk ke SMA Furin. Sebenarnya, Sako ingin membantu Hiragi mencapai puncak di SMA Furin. Karena menurutnya, orang kuat seperti Hiragi pantas untuk berdiri di atas siapapun. Namun saat itu, Hiragi malah meminta Sako agar tidak usah mengikutinya lagi. Hal itu membuat Sako sangat kecewa dan seakan merasa dibuang begitu saja. Hiragi akan mengikuti Umemiya, sehingga tak mungkin bisa mencapai puncak Furin. なんて、お前が期待してるようにはなりようがない。なんで。 Setelah kejadian itu, Choji dan Togama pun mengajak Sako bergabung dengan Shishitoren. Mereka tak sengaja melihat Sako yang menghajar sekelompok orang sendirian. Sako ingin jadi lebih kuat untuk mengalahkan Hiragi dan membuatnya menyesal. Dan kebetulan, prinsip Shishitoren adalah kekuatan segalanya, sehingga Sako memutuskan untuk bergabung. Sako terus saja meyakinkan dirinya kalau dia tak mungkin kalah dari Hiragi. Karena selama ini, Sako terus tumbuh menjadi kuat tanpa harus bergaul dengan orang lain. Berbeda dengan Hiragi yang memiliki banyak teman di Bofurin. Hingga akhirnya, Hiragi menang dalam duel dan meminta maaf karena tak bisa menjadi yang diharapkan. 答えてやれなくてすまなかった。 Dari dulu, Sako sebenarnya sudah tahu kalau Hiragi berusaha peduli pada dirinya. Namun, yang membuat Sako sangat kecewa saat Hiragi mengatakan jangan mengikutiku lagi. Yang padahal, Sako sama sekali tak masalah kalau Hiragi akan mengikuti Umemiya. Sako hanya ingin Hiragi mengajaknya dan mengatakan ikutlah bersamaku. Meski terdengar egois, namun dari dulu sampai sekarang, Sako sangat mengagumi Hiragi. Keduanya adalah sahabat baik di masa lalu yang terpisah karena kesalahpahaman. あなたが謝ることなんて。ずっと俺の目標だったから。 Togama lalu meminta anggotanya agar menurunkan tubuh Sako dari atas panggung. Namun, semua anggotanya masih terlihat syok dan tak menyangka kalau Sako dikalahkan. Dan tiba-tiba, Hiragi kemudian mengangkat tubuh Sako dan memindahkannya dari atas panggung. Yang ketika Togama akan mengambil jaket Sako, Hiragi pun langsung memegang tangan Togama. Hiragi mengatakan kalau Togama bisa mengurusnya nanti setelah melawan Sakura. Lagi pula tak ada yang tahu apa yang terjadi nanti di pertarungan selanjutnya. Hiragi lalu kembali ke tempat duduknya dan mendapat pujian dari Umemiya. 3 pertarungan dimenangkan oleh Bofurin dan hanya tersisa 2 pertarungan lagi. Dan jika Hiragi ingin bercerita tentang Sako, maka Umemiya siap mendengarkan. ああ、さこっちゃん負けちゃった。聞かないのか。何が？話したくなったら話してくれよ。わかった。